men-sharing-kan bagaimana bibit mewujudkan keinginan. Jadi keinginan dia untuk menjadi guru yoga, untuk mensekolahkan anaknya tercapai. Silakan Pina, apakah sudah siap? Oke, kok terima kasih. Ya. Videonya oke, Ya. sip. Ya. Selamat pagi, Kobe dan semua. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Selamat lagi. pagi. Ya. Selamat pagi. Masih melanjutkan, waktu itu Kobe minta untuk sharing, kemudian beberapa hari lalu lagi minta untuk sharing lagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Puji Tuhan, hari ini kita semua sehat sehingga bisa bertemu di meditasi gratitude pagi ini. Yang pertama, tentu saja ya puji syukur kepada Tuhan. Rasa syukur adalah kenangan hati dari Santa Maria Efrasia. Kemudian mungkin di sini ada teman yang baru ikut. Saya kembali memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalan versi saya, nama saya Tripina, guru BK, healer, dan guru yoga terbaik. Memiliki hati yang penuh cinta, kemudian hidup sehat, harmonis, kaya, dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bunda Maria, terima kasih kepada para malaikat, para leluhur, orang tua, para guru, dan kita semua di sini. Beberapa minggu lalu saya sempat sharing tentang bagaimana saya dengan cepat mewujudkan impian menjadi guru yoga yang awalnya adalah tahun 2020, di awal pandemik itu membuat goal setting, kemudian terlaksana menjadi guru yoga di bulan Juni, dan goal berikutnya itu adalah di awal tahun itu juga income 20 juta terlaksana di bulan Juli ketika itu. Kemudian hari ini sharing saya adalah tentang impian untuk pendidikan anak saya. Dia kuliah di kampus terbaik sesuai keinginannya itu tercapai, dan impian saya juga untuk mengikuti teacher training yoga di Elite Yoga School itu juga tercapai. Itu di tahun 2021 ya. Awal mulanya ceritanya tentu saja seperti petani ya, kalau di Diamond Cutter itu kita menamakan diri kita itu petani, yaitu ada menanam dan menuai gitu ya. Tentu dalam menanam padi, ilalang pun juga biasanya ikut tumbuh. Jadi sebelum saya menceritakan ilalang, itu di Agustus tahun 2020 anak saya daftar, ya, jadi tahun 2020 di bulan Agustus dia daftar untuk ambil kuliah di Taylor's University Kuala Lumpur. Waktu itu daftarnya lumayan, di sana uang pangkal, bukan uang pangkal, tapi uang daftar itu 11-an juta lebih, saya lupa persis lebihnya berapa, tetapi dia sudah daftar karena di situ dengan daftar lebih awal nantinya akan banyak diskon gitu kan, promosinya begitu, diskonnya terutama untuk bayaran semester gitu. Jadi daftar awal, padahal ketika itu saya pun waktu itu belum berani tanya anak kuliah di mana ketika itu, karena mengingat biaya gitu ya, biaya apalagi di luar negeri gitu. Dan waktu itu saya punya tabungan itu belum ada ketika itu. Jadi ya uangnya ada, setiap bulan ada, tetapi nah nanti untuk detailnya saya akan cerita, tetapi ilalangnya mulai tumbuh di Februari 2021. Di Februari 2021 ilalang tumbuh. Anak saya tiba-tiba mengalami kendala
dia tidak ada semangat untuk sekolah. Jadi itu tidak mau masuk kelas, kemudian tugas-tugas tidak dilaksanakan, sementara itu dia sudah daftar kuliah kan. Sebagai orang tua tentu mulai khawatir, tapi ingat pena, tetap ingat pena ketika itu. Jadi khawatirnya tidak berlebihan, tidak larut dalam kekhawatiran gitu ya, karena tetap masih ingat pena, bersyukur ada toolsnya. Jadi anak ini nggak mau sekolah, nggak mau mengerjakan tugas, bahkan berkomunikasi dengan teman-teman sekolahnya pun dia mulai tidak suka, paling hanya beberapa orang saja, gitu ya, itu yang dia komunikasi. Itu di Februari 2021. Jadi kalau istilahnya kami guru, kami mengatakan wah kena mental, ya, karena pandemik gitu ya, itu alasan apa mekanisme pertahanan diri sebagai orang tua dan juga guru gitu ya, jadi menyalahkan pandemik gitu. Padahal itu adalah bibit yang sedang berbuah ya, bibit ilalang yang sedang berbuah. Nah, kemudian ketika itu juga anak dan suami tidak harmonis. Nah, ini saya sedang menceritakan ilalang. Jadi anak dan suami, tiba-tiba saya tidur mendengar tidur sore, karena kan pandemik enak kita di rumah aja gitu, bekerja dari rumah, tidur sore kok dengar ada suara orang berantem. Saya pikir saya mimpi, pas saya bangun kok masih ada, terus lihat anak berantem sama suami kan. Kemudian udah saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ikut marah, nggak ikut apa, pokoknya saya kembali tetap ingat pena ketika itu, puji Tuhannya ya. Saya hanya diam menenangkan diri gitu. Bahkan juga beberapa hari kemudian suami juga sempat memarahi anak orang sampai ya istilahnya memukuli anak orang juga gitu. Karena dia menganggap kembali kalau sudah seperti itu, kadang sebagai anggota Diamond Cutter masih tetap suka melupakan pena, jadi menyalahkan anak orang nih yang membuat anak saya seperti ini kan, seperti itu. Padahal harusnya ingat pena gitu ya. Masih tetap saya bersyukur saya ingat pena, jadi saya nggak ikut-ikutan juga, tidak marahin suami, tidak marahin anak. Saya tetap dalam kondisi menenangkan diri dengan ya rileks, atur napas. Kalau mau marah, udah ini pena saya gitu ya. Jadi tetap ingat pena. Kemudian ketika kejadian itu terjadi, saya semakin kuat untuk doa, semakin banyak tanam bibitnya. Kemudian yang paling saya jaga juga adalah emosi dan pikiran ketika itu. Jadi emosi dan pikiran itu paling saya jaga sehingga saya tidak terpancing dan juga tidak menanam kembali bibit ilalang yang sudah berbuah itu. Itu yang saya jaga ketika itu. Nah, lalu kalau saya bilang itu hasil atau buah baiknya, kalau itu kan tadi Februari ya, begitu mulai bulan Mei itu sudah mulai ada terlihat bibit baik berbuah gitu. Jadi suami dengan anak juga sudah baik, mereka sudah akur kembali tanpa saya harus mereka minta maaf gitu. Tetapi yang saya tanam adalah melalui orang lain ya, istilah saya juga menghilangkan pikiran saya. Nah, tentu untuk tidak secara kata-kata mungkin saya waktu itu mampu untuk tidak marahin orang, secara tindakan juga tidak marahin orang, tetapi di pikiran, nah itu saya menyadari sekali ilalangnya adalah contoh misalnya marah. Saya waktu itu di pikiran itu adalah tidak sabaran. Jadi kalau ada lama lelet gitu misalnya, atau kalau sama suami naik kendaraan ya, naik kendaraan itu nanti pelan-pelan saya marah, kenapa pelan-pelan ya, atau naik Grab misalnya, kenapa pelan-pelan, saya naik Grab kan saya mau cepat, kalau saya mau lama saya naik angkot biasa aja kan gitu, dalam pikiran marah kan. Nah itu namanya kan 3 KTP ya, kata-kata, tindakan, pikiran. Jadi ini bermain di pikiran, apalagi kalau ada yang lawan arah, karena tahu gitu ya, ini kalau dalam ini lawan arah langsung ini kok lawan arah itu kan membahayakan dirinya, mulai di sana kemarahan gitu. Hasilnya adalah itu tadi, mengalami anak dan suami tidak harmonis. Nah, saya menyadari itu, saya langsung stop pikiran-pikiran yang tadi yang marah itu.
Nah, kemudian hasilnya adalah di bulan Juni, bulan Mei itu ya 2021, anak tiba-tiba berubah pikiran. Gitu. Anak tiba-tiba berubah pikiran, dia mendaftar dan cari tahu. Ini gara-gara dengar omnya bilang, kamu kalau mau ambil jurusan bisnis internasional, kenapa di KL, kenapa nggak di China atau di Taiwan? Terus dia berpikir, tapi kan di sana bahasa Mandarin, Om, gitu kan. Lalu dia cari tahu, akhirnya dia cari tahu ternyata bisa bahasa Inggris, lalu dia daftar. Itu sudah, yang lain sudah tutup karena bulan Juni ya, yang lain sudah tutup. Kemudian itu masih buka gelombang kedua, tapi sudah terakhir banget dia daftar, salah tulis nama, akhirnya nggak masuk. Dia daftar lagi yang ketiga, itu yang terakhir tuh, yang ketiga terakhir, dan lulus. Dia masukin ininya, dia lulus. Itu di Taiwan, jadi dia pilih jadi di Taiwan, bukan di Taylor University. Nah, di sinilah saya melihat buah atau bibit baik itu berbuah ya. Karena ingat tadi bahwa di Desember 2020, kalau tadi kan anak saya daftar di Juni 2021, di Desember 2020 saya waktu itu baru punya tabungan 22 juta. Sementara kalau kuliah di Taylor's itu, di Taylor's University yang KL, bulan Agustus itu sudah mulai masuk dan membayar semester pertama itu 100 juta lebih. Pokoknya 100 juta, lumayan banyak lah lebihnya gitu ya. Dan bayar dom juga, bayar untuk asrama gitu ya. Jadi cukup besar biayanya. Sementara saya hitung tabungan, tapi kalau saya hitung dengan income saya, misal di Desember 2020, kemudian income saya dari Januari ke Juli itu cukup lebih dari 100 juta, itu kan saya pikirkan, oh masih bisa. Tapi apa yang terjadi selama dari Januari sampai bulan Juni itu belum ada nabung lagi, tidak ada tabungan lagi, karena itu kan lagi dahsyat-dahsyatnya pandemik, malah banyak ada yang perlu donasi ini, perlu apa ini. Nah, jadi uangnya bukan untuk ditabung, tetapi malah banyak untuk berdonasi, jadinya tidak ada nabung. Jadi dari Januari 2021 sampai Juni itu malah jadi nggak nabung. Jadi di sana ya sempat sebagai orang masih manusia biasa, oh iya ya, kan tadinya mau nabung untuk yang biaya di KL gitu. Lalu ya dengan kejadian anak saya memilih di Taiwan, akhirnya kan di Taiwan itu biayanya jauh lebih murah daripada di KL waktu itu ya, karena dia ambil kampus yang cukup mahal waktu di KL itu. Jauh lebih murah, semesternya murah, asramanya juga murah, tidak perlu uang daftar tidak perlu yang di Taiwan. Jadi aman kan jadinya, walaupun saya tidak punya tabungan lagi dari Januari, saya tidak nabung, maksudnya saya tidak nabung lagi dari Januari sampai Juni, itu aman. Jadi uang yang tadi itu yang saya sudah punya itu cukup gitu. Lalu anak saya juga dia tes lancar semuanya, kemudian biaya juga lancar, orang tua harus punya deposit berapa di tabungan juga lancar gitu. Dan semuanya sangat lancar sampai dia berangkat ke sana juga lancar, orang tua tidak harus ngantar karena pandemik kan mereka karantina. Nah, ketika karantina itu juga karantina 21 hari mereka. Jadi dia berangkat akhir September ya, September itu tanggal 30 berangkat. Karantina 21 hari itu dibiayai oleh pemerintah Taiwan yang biayain. Selama 17 hari dibayar oleh pemerintah Taiwan, kemudian berikutnya dibiayai oleh kampus. Jadi orang tua tidak membiayai sama sekali. Sedangkan berapa minggu, 2 minggu kemudian anak saya bilang, "Ma, teman-teman yang berangkat belakangan itu mereka biaya sendiri loh, Ma." Dia bilang begitu. Wah,
Udah kita doakan temannya, orang tuanya punya banyak uang, dimudahkan keuangannya walaupun mereka bayar sendiri, mereka tidak mengalami kendala. Saya langsung bilang begitu ke anak saya. Jadi kalau anak saya tadi dan temannya yang berangkat ke kloter yang itu, mereka dibiayain semua, orang tua tidak perlu membiayai, gitu ya. Visa anak saya juga murah karena anak guru, karena saya kan profesi di situ guru. Ternyata untuk anak guru di sana visa murah, ngurus visa. Itu jadi dia kuliah di sana, dapat asrama untuk karantina pun dia juga makanannya enak, dia suka semua, suasananya enak. Sementara temannya di mes lain itu ada yang dapat makanan mereka kurang suka gitu. Entah, pasti makanannya juga enak, tapi mungkin karena mereka kurang suka. Gitu. Kalau anak saya suka banget dia. Jadi kampusnya kampus yang dia senang, dia anak saya suka naik gunung dulu. Jadi zaman SD saya suka ajak naik gunung. Jadi dia suka suasana alam. Pas kampus dia itu di bukit, jadi kayak di gunung gitu. Dia suka banget suasana kampusnya di gunung, asramanya juga di gunung. Kemudian makanan-makanan di Taiwan dia juga sangat suka. Jadi dan akhirnya dia ya berprestasi. Kemarin itu kan udah 2 semester ya, semester pertama dia juara juga, semester kedua kemarin dia ranking 4 dia bilang gitu. Lalu yang tadinya harusnya bukan beasiswa karena sudah terlambat, dia daftar sudah terlambat waktu itu, jadi nggak bisa beasiswa yang di Taiwan itu. Tetapi ada seorang anak yang sangat baik hati memberikan 1 tahun beasiswa untuk dia, gitu ya. Jadi harusnya anak saya masuk itu bukan yang jalur beasiswa, tapi jalur biasa. Tetapi ada seorang mahasiswa yang memberikan beasiswa dia 1 tahun untuk anak saya. Nah itu lumayan banget kan istilah, apalagi kita lagi biaya untuk berangkat, biaya untuk visa dan segala macam. Jadi dengan 1 tahun, jadi 2 semester lalu dia itu beasiswa. Gitu. Karena ya, karena dibagi oleh temannya itu kok, gitu. Jadi dia beasiswa akhirnya setahun. Baru semester kemarin itu baru kita biaya sendiri. Tetapi di semester kemarin walaupun biaya sendiri berapa puluh juta itu, anak saya kerja, malah dia bilang begini ke saya, "Ma, saya aja yang bayar ya semesterannya, berapa puluh juta itu lumayan, terus kalau ditotalin 32 juta sekian gitu kemarin itu yang semesteran dia." Saya bilang, kan mama masih tanggung jawab mama juga. Jadi ya udah gini katanya, mama berapa kirim ke saya, nanti ininya saya, dibilang gitu kan. Lalu dia juga beli peralatan dia yang dia impikan gitu ya. Nah yang bersyukurnya walaupun dia juga kerja, tapi tadi tetap berprestasi, itu ya saya bersyukur sama Tuhan gitu ya. Nah itu untuk cerita anak saya. Kemudian yang untuk saya, yang tadi saya bilang saya bisa ikut TTC itu di Bali, itu juga nggak nyangka bisa ikut karena biayanya besar waktu itu. Jadi memang ya kalau Elite Yogakarta nama ininya, itu dia biaya waktu itu 25 juta ya. Jadi 25 juta itu belum sama kita penginapan, belum sama pesawat gitu ya. Nah, itu dengan anak saya berangkat kan masih ada sisa uangnya, jadinya masih ada sisa uangnya. Itu yang untuk saya TTC. Jadi anak saya berangkat bulan Oktober awal, jadi September tanggal 30, tanggal 1 dia udah di sana, dia berangkat kuliah, saya Oktober itu juga berangkat sekolah di Bali, yang sekolah teacher training yoga itu. Tuh. Jadi sekolah lagi untuk ambil sertifikat yang 200 jam Yoga Alliance itu. Tuh. Dan akhirnya setelah itu kok uangnya lebih, jadi saya liburan juga itu di Bali itu, setelah TTC itu bisa liburan juga, dan ya puji Tuhan biayanya lebih gitu ya. Nah untuk bibit yang ditanam gitu ya, untuk bibit yang ditanam itu apa kok bisa gitu. Yang pertama itu adalah tentu kita tahu ora et labora gitu. Pertama saya doa yang saya doakan itu adalah ketika anak saya mengalami yang ilalang tadi, pokoknya tiba-tiba kepikiran mau doa pasrah. Namanya kalau di Katolik itu ada namanya doa pasrah, yang doanya itu
doanya itu doa pasrah, kemudian saya juga pagi itu doa pagi, lalu doa seorang ibu. Itu ada kita seorang ibu mendoakan anak, itu yang saya doakan, malam doa malam, rosario dan puasa. Jadi itu yang saya lakukan melalui doa, gitu ya. Jadi doanya saya doa pasrah, doa seorang ibu, doa pagi dan doa malam, rosario, dan juga saya barengi dengan puasa. Kemudian untuk bibitnya, bibit itu kalau saya bilang adalah kan ora et labora, itu bibit itu adalah kita kerja gitu. Doa kan tadi kita kerja ya dengan menanam bibit gitu. Jadi nggak mungkin juga kita hanya doa saja, tetapi juga kita nanam bibit, bekerja dengan menanam bibit. Tentu untuk bibit pendidikan ini bahkan sebelum ada rencana anak saya kuliah pun sudah, kalau di Diamond Qatar itu kan ada namanya kita ikut workshop ya, workshop 1, 2, 3 itu workshop dasar banget gitu. Kunci untuk kesuksesan itu di workshop level 1, 2, dan 3. Nah itu selalu ikut dana beasiswa di situ. Jadi ikut donasi untuk pendidikan L123 itu untuk yang mau beasiswa. Itu saya ikut, selalu ikut. Kemudian juga kalau ada teman yang mau berangkat, karena dulu kan belum, waktu sebelum pandemik itu belum ada di Jakarta workshopnya. Workshopnya itu ada di Surabaya, selalu di Surabaya. Jadi kita juga berdonasi, kumpulin dana untuk transportasi dan akomodasi teman yang berangkat ke workshop itu, gitu ya. Jadi itu kita selalu lakukan bersama teman-teman study group Tangerang itu ya. Jadi kita study group Tangerang itu selalu bikin juga kita donasi untuk teman yang mau berangkat workshop gitu. Kemudian juga ikut donasi sebagai pendidikan rutin itu ada, apalagi kemarin di pandemik itu ya, di pandemik itu banyak banget kesempatan untuk berdonasi pendidikan, karena ada orang yang kerjanya tadinya kerja ketika pandemik malah berhenti kerjanya gitu ya. Jadi butuh biaya pendidikan kan nggak ada diturunin waktu pandemi kemarin, tetap berjalan seperti biasa dananya. Gitu. Jadi saya dan teman-teman Tangerang kita berdonasi untuk dana pendidikan, atau dana pendidikan yang situasional gitu, tiba-tiba ada butuh dana pendidikan, nah ikut, selalu menyempatkan diri untuk ikut gitu kalau yang saya tahu gitu ya. Kemudian juga untuk ponakan itu yang tadinya sebelum pandemik itu biasanya kadang-kadang aja kirim, tapi semenjak pandemik rutin kirim untuk ponakan yang kuliah gitu. Ponakan yang kuliah di Jogja itu yang saya lakukan. Kemudian juga untuk kelancaran itu dana jembatan. Jadi di mana dapat info dari siapa ada orang butuh jembatan. Ya, kalau untuk transportasi kan jembatan untuk orang pergi ke sekolah, untuk orang berbisnis, nah itu bagus. Jadi dana jembatan, kemudian dana untuk sumur gitu ya. Itu ketika sebelum anak saya dan saya pendidikan itu yang saya lakukan, itu yang saya ingat gitu. Jadi dana jembatan, beberapa kali itu dana jembatan waktu itu. Kemudian sumur, kemudian juga konsisten untuk ngelit SG, study group yang malam minggu, yang waktu sharing minggu lalu saya cerita itu konsisten untuk SG di malam minggu itu online, kemudian ikut BCAD, tetap berdonasi di BCAD, dan juga tetap berdonasi di Lions Club, karena kalau yang Lions Club itu kan dia ada iurannya, jadi di situ 5 pelayanan saya ikut donasi di situ membayar iuran itu. Jadi nah itu untuk yang sharing hari ini ya Ko ya, tentang pendidikan. Kalau yang waktu itu nanti kalau ada kesempatan lagi yang Koko bilang yang bagaimana yang tempat tinggal sama studio yoga itu ada lagi, karena bibit yang ditanam itu ada beda lagi juga kok gitu. Iya. Ya juga kemarin ini saya dengar cerita dalam arti kata pas pandemik bantu teman-teman jualan ya, barang
temen jualan apa, dibantu jualin, malah dianterin ya? Oh Terus iya, tanpa ongkos iya. kirim lagi ya? Ya, itu Tanpa kalau ongkos itu kirim, iya, wah, luar biasa. itu termasuk bibit kelancaran. Oh iya, itu benar. Eh, Teman kan ada juga yang terutama yang travel ya. Kalau travel kan waktu pandemi kemarin benar-benar nihil gitu ya. Iya. Travel, kemudian pariwisata itu nihil. Nah, jadi saya punya kenalan gitu. Kalau saya bilang juga beliau juga adalah mentor gitu, mentor kita di study group. Nah, dia kan anaknya kuliah juga masih kuliah. Nah, dengan keterampilan yang dia miliki, dan dia tahu papanya sedang tidak kerja, dia punya keterampilan bisa bikin kue, bisa masak, lauk-lauk itu dia bikin. Lalu saya tahu, oh ya saya selain saya pesan, saya tawar-tawarin juga ke orang-orang lain. Tuh, pokoknya Iya. beberapa teman yang PO, yang buka PO itu saya tawarin ke teman-teman saya. Lalu supaya orang yang beli itu tidak ongkir, saya dan suami yang ambil barang. Jadi kita tawarin, kita sekalian ambil barang kita ambil dari sana. Jadi supaya orang yang jualan juga nggak repot, ngegrepin, dan yang beli pun nggak perlu ongkir. Kita ambil, kita anterin. Kan pandemi kemarin enak, jalan nggak macet kok. Nah, kita Iya. antar-antarin sambil kita ya anggap aja rekreasi di jalan. Nah, kalau itu suami bonusnya dapat motor baru dari adiknya, suruh milih sendiri jenisnya gitu. Udah makin makin lancar kita jalannya pakai motor baru gitu kan. Teman nggak tahu waktu itu, Pina banyak banget temannya beli ya. Dia nggak tahu kalau kita antar-antarin gitu. Oh Kalau gitu, transfer kan ya. saya suruh Jadi langsung transfer ke benar-benar orang. nggak ngambil untung ya, nggak ngambil untung, malah Iya, keluar ongkos bensin, misalnya gitu kan. Mindset orang iya, biasa gitu kan. Nah, tapi iya, dalam otaknya adalah, wah ini kesempatan luar biasa ini. Banyak orang yang susah, banyak orang yang bisa dibantu, bisa larisin dagangan teman, terus bisa memperlancar, kayak begitu kan. Dikirimin iya. lagi. Jadi intensinya adalah ketika itu, oh ya, jadi supaya laris di dagangannya teman, kemudian anaknya bisa ini kan lancar lah uang kuliahnya Benar. juga gitu. Hmm. Ya, jadi ini rahasia ya, Cipina ya. Jadi dalam arti kata rahasia dalam krisis malah dirimu tetap naik ya, tetap naik. Jadi ini Oh adalah iya, rahasia juga ya buat tahun depan ya. Jadi ini disimpan baik-baik yang Cipina lakukan. Jadi iya, cari-cari alasan untuk berbuat baik ya, Cipina ya. iya, Makin uh, ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita tidak memikirkan diri sendiri aja, tapi memikirkan orang lain juga. Keren, keren. iya. Nah jadi memang intensinya ya selalu untuk orang lain dulu, dia bisa. Jadi ketika kita melakukan itu benar-benar kita seolah melakukannya pada diri kita sendiri. Jadi kan kita lakukan yang terbaik. Jadi nggak istilahnya nggak pamrih jadinya kan gitu. Nah, jadi melakukan kalau kita melakukan kepada diri sendiri kan pasti kita lakukan terbaik. Jadi saat kita melakukan kepada orang lain itu seolah-olah kita sedang melakukannya pada diri kita sendiri. Jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan terbaik kan gitu. Jadi nggak perlu kita istilahnya nggak perlu pamor, nggak perlu apa istilahnya ya. Kalau kalau istilah anak-anak muda sekarang pansos gitu, nggak kayak gitu gitu. Jadi istilahnya malah kalau perlu ya terselubung baik ibaratnya gitu. Makanya teman itu nggak tahu dia setelah sekian lama baru dia tahu, dia kaget kan gitu. Jadi itu kalian anterin gitu kan gitu. Itu sih kok. Nah, Ya, nanti keren. juga tahun ini juga nanti saya ada dapat kesempatan kemudahan juga untuk lanjut lagi TTC, ya training yoga lagi untuk yang modul khusus. Kalau waktu lalu itu kan modul 200 jam, kalau ini tambah lagi nanti kok. Gitu. Oh ya, oke. Teman-teman di sini ada pertanyaan, silakan bisa tanya ke Cipina sendiri seperti itu. Ekoi pertama ngacung. Ya, silakan Bu Terima Ikoy. kasih Bu Ikoy. Pertama pengen peluk Pina. Terima kasih Bu. Iya, Ya. makasih. Di Uh, minggu jadi yang Ekoi tahu itu luar biasa.
Kita satu angkatan di workshop level 1, 2, 3 Surabaya. Dan sejak itu kita berjuang dengan tanam bibitnya masing-masing, Ya. tapi selalu dalam satu circle. Dan Eko lihat, saksikan sendiri bagaimana Cipina ini tekun dan benar-benar melakukannya, bukan hanya ngomong tentang bibit di SG ya, Pina ya. Bukan hanya koar-koar tentang buku bibit cinta, tidak, tapi dia sungguh-sungguh melakukannya. Dan Eko salah satu yang dibantu banyak banget sama Pina. Waktu Muti mau kuliah di Jakarta, bagaimana Pina menganggap Muti seperti putrinya sendiri. Itu sangat luar biasa dan sekarang menuai buahnya. Berbahagia dan kita semua 73 orang bisa mendengar ini semua. Kita semua punya bibitnya. Hayu sama-sama nanam bibit baik sehingga Pina bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh tauladan bagaimana kita melakukan pertolongan untuk orang lain, seperti halnya kita melakukannya pada diri sendiri. Rejoice, Pina. Terima kasih Bu Ikoy, terima kasih Bu. Ya, jadi di sini kita kesempatannya malah banyak ya. Jadi pasti banyak teman susah atau apa. Ya kita bantu. Bukan malah dihindari. Silakan Pina, lanjutkan. Misalnya ada sharing-sharing lagi. Ya, untuk kalau yang tentang kelas yoganya itu kok. Nah, kalau ini kan terus berjalan, jadi mulai seperti sharing saya yang pertama itu, ini masih terus berjalan, muridnya juga banyak. Pas saya bukan bilang lumayan, ya kalau bagi saya itu banyak gitu ya, dengan saya yang guru baru, kemudian istilahnya belum populer gitu. Untuk yang kelasnya ada 8 orang, kemudian ada yang privat itu seminggu 3 kali. Nah, kalau yang untuk murid kelas, itu tuh rekomendasi semua. Gitu. Jadi, satu orang doang yang saya kenal. Sisanya itu orang lain yang kenalin. Gitu. Jadi, rekomendasi. Jadi, murid yang saya ngajar ini, nggak saya kenal. Gitu loh. Ya, kalau bibit yang ditanam untuk itu ya ini jadi mengenalkan bisnis orang ke orang-orang lain gitu loh. Misal ada siapa yang ini silakan, ini ada guru yoga juga dan juga melakukan charity untuk dalam seminggu itu pasti ada yang tidak berbayar gitu ya. Jadi kalau sekarang sih dua kali ya, jadi Sabtu sore dan yang minggu yang kita itu kok. Dan saya juga di situ sekalian juga mengajak teman-teman guru yoga lain untuk berpartisipasi untuk menanam bibit. Jadi secara tidak langsung saya mengajarkan mereka juga menanam bibit untuk charity gitu kok. Karena itulah salah satu cara untuk supaya bisnis kita tetap berjalan gitu. Lancar. Tuh. Sip, keren-keren. Jadi bibit nggak pernah salah alamat ya. Pasti dari biji semangka akan ada buah semangka dan akan banyak buah semangka. Keren-keren. Pak Abe, saya mau sharing juga dong. Silakan. Jadi kemarin itu yang acara sama Bu Ekoy yang untuk anak-anak bayar uang sekolah, terus tebus apa tuh ijazah yang kita jualan lukisan itu saya juga kerasa loh anak saya, jadi tiap kali mau bayar uang sekolah saya selalu ada duit, padahal kan pound sterling kan lumayan juga.
Gitu. Jadi terima kasih ya Bu Ekoy. Nanti kapan kita ngadain lagi acara itu untuk lukisan buat Boleh, anak-anak yang ayo Cipina, ayo dong. kolaborasi sama Cipina. Iya, Eh, iya, Ci. kolaborasi bareng Iya, Pina. Ci. Terus dalam Iya, acara itu ada lelang lukisannya Klesia. Keren-keren. Iya. Sekalian nanti saya juga bisa bantuin bacain ini untuk karir mereka, untuk itu apa bacain kartu supaya untuk ngarahin pendidikannya, Tekoy. Udah belajar nih ilmu baru. Asik. Ayo, ayo. Yuk, yuk. Iya, Ci. Thank you ya Ko Abe, karena Ko Abe kita jadi berkumpul semua di sini. Betul. Bisa ngelakuin kebaikan. Iya, luar biasa deh, luar biasa. Makasih ya. Upahmu besar di dunia, Ko Abe. Iya, Oh, di Mbak. dunia, amin. Di Jangan di akhirat surga juga doang. kok. Kalau Bukan saya di minggu dunia lalu doang, kan tapi terima dari kasih ke dunia. Yos yang ngenalin ke Ko Abe meditasi ini, terus Bu Ikoy yang mempertemukan dengan Ko Abe waktu itu. Kalau Ko Willy ternyata udah sering ketemu Ko Abe. Udah. Oke, mungkin Cipina boleh ditutup untuk 1-2 kalimatnya. Untuk itu kita tutup secara formal dulu. Nanti boleh dilanjutkan dilanjutkan. Oke, Ya. silakan Pina. Terima kasih Ko Abe untuk kesempatan sharing hari ini tentang bibit kelancaran dalam pendidikan anak dan saya. Kemudian juga tadi seperti yang saya bilang, ya kita berdoa dan bekerja, gitu ya. Jadi doa tetap kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena Dialah yang empunya, empunya segala sesuatu seluruh kehidupan ini. Jadi tidak ada yang mustahil buat Dia. Kemudian juga kita bekerja yaitu dengan menanam bibit, gitu. Itu ora et labora kalau versi saya. Thank you. Oke, terima kasih luar biasa sharingnya, menyentuh hati. Silakan terus kita menanam bibit dan kita saling membantu. Amin.